Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada? Tentunya bersama saya Momo Tommy kembali menyapa Anda pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada. Dan kali ini dalam program Dialog Eksklusif Bungo TV. Dan hari ini kami sangat berbahagia karena memang kami kedatangan narasumber ataupun bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu orang nomor 1 di Provinsi Jambi, akan membahas mengenai tema-tema dan juga pembahasan-pembahasan terbaru mengenai Provinsi Jambi. Dan sebelum kita mulai tentunya pemirsa, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Dan tentunya pemirsa, pandemi COVID-19 belum berakhir, dan pandemi ini bukan hanya melanda Indonesia, tetapi juga melanda dunia sekalipun. Dan tidak ada yang bersiap untuk menghadapi pandemi ini tentunya, termasuk Provinsi Jambi. Nah, kira-kira tentunya pemerintah lah yang juga turut merasakan selain masyarakat, karena memang banyak program-program yang nantinya akan tertunda pelaksanaannya karena dampak dari pandemi COVID-19. Dan hari ini akan kita bahas bagaimana pemerintah Provinsi Jambi dalam menyikapi pandemi ini, dan tentunya bagaimana pemerintah Provinsi Jambi nantinya menjalankan program-programnya. Dan kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, yaitu orang nomor 1 di Provinsi Jambi, yaitu Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris SOS MH. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Ya, gimana aktivitasnya selama pandemi ini, Pak? Iya, pertama kita fokus dengan tugas-tugas rutin kita selaku gubernur ya. Di samping kita bekerja dengan teman-teman Kopimda untuk bagaimana COVID ini bisa dikendalikan dengan baik. Nah, kita juga aktif ke lapangan, ke semua daerah kabupaten kota untuk melihat, memberi semangat pada teman-teman tim Satgas daerah kabupaten kota. Iya, itu tadi narasumber kita pada pagi hari ini, dan tentunya ucapan terima kasih banyak kami ucapkan Bapak telah berkesempatan hadir di Dialog Bungo TV kali ini, tentunya menyempatkan waktunya dan juga kesempatannya. Tentunya pemirsa, kita akan membahas tema yaitu program dari Bapak Gubernur Jambi, yaitu Jambi Mantap 2024 menuju Jambi lebih maju, aman, nyaman, tertib dan amanah dan juga profesional. Nah, Bapak, kita sama-sama mau tahu nih bahwasanya pandemi belum saja berakhir. Nah, kira-kira bagaimana pemerintah Provinsi Jambi menanggapi ini, dan apakah ada program-program yang akhirnya tertunda karena adanya pandemi ini? Baik, makasih. Pandemi ini kan pandemi yang hampir semua daerah kena ya. Indonesia, dunia bahkan. Tentu tidak semua orang siap ya. Nah, semua orang mencoba mencari format formulasi bagaimana ini bisa dikendalikan. Nah, yang kedua, tidak ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan COVID ini. Ya kan? Nah, kita hari ini baru bisa vaksinasi. Nah, itu pun ikhtiar kita. Vaksin itu ikhtiar agar kita punya imun yang kuat ya. Dengan herd immunity yang kuat, nanti kita berharap yang namanya virus tidak bisa mudah masuk ke tubuh manusia. Nah, Pemprov Jambi tentu juga bagian dari Indonesia yang tentu merasakan dampak luar biasa. Maka kami di Jambi melihat potensi luar biasa ini, di samping memang dari Jakarta Pak Mendagri memberikan Mendagri pada kami, instruksi Mendagri pada kami agar mengambil langkah-langkah di lapangan. Yang kedua juga kami selalu aktif ya, di samping memang ada tugas rutin kami sebagai gubernur dalam COVID ini. Kita berharap semua satgas COVID yang ada di daerah begitu luar biasa. Nah, maka dengan 2021 ini kita anggap COVID selesai, kita belum selesai juga. Nah, kita merasakan dampak juga terhadap dana kita. Ya, 2021 ini kita dana yang kita fokuskan untuk menangani COVID ini luar biasa jumlahnya. Jadi dari fokusin kita itu hampir lebih kurang 560 miliar. 560 miliar. Itu kita kurangi, kita fokuskan untuk menangani COVID-19 di Jambi ini. Iya, itu dia. Nah, itu. Nah, kemudian dana ini memang kita jadikan ada bantuan untuk DPS-nya. Ya kan? Contohnya ada 3 daerah yang tempoh hari PPKM. Ada Kota Jambi, ada Batanghari, ada Merangin. Nah, kita berikan bantuan beras untuk mereka. Jambi Kota kemarin ada pengetatan arus. Iya. Maka ada 30.000 orang yang terdampak langsung. Nah, kan mungkin dia nggak makan. Kita bantu mereka dengan memberikan sembako selama 7 hari itu. Benar-benar. Nah, juga Batanghari. Nah, yang kedua, di samping bantuan itu juga ada bantuan berupa alat kesehatan. Contoh PCR, karena memang kita anggap testing di daerah masih lemah. Kita bantu PCR-nya. Contoh kita beri ke Tanjab Timur, juga Selangun, Kerinci, Batanghari kita berikan itu. Nah,
Tujuannya adalah agar teman-teman Satgas mempercepat testing untuk mengetahui apakah mereka itu terdampak COVID, apakah tidak. Yang terdampak COVID, kita rawat di isoter kita. Kita punya rumah isolasi terpusat. Ya. Nah, yang mungkin gejalanya biasa, OTG, kalau dia ingin di rumah, silakan. Boleh, isoman, Pak ya? Isoman, ya. Tapi yang punya gejala, wajib masuk ke isoter ataupun rumah sakit. Ya, itulah tadi pemirsa sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Gubernur bahwasanya memang ya pandemi ini juga berpengaruh terhadap pendanaan kita, Pak ya, begitu. Nah, terjadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwasanya ada terjadi refocusing anggaran. Nah, kira-kira bagaimana ke depannya nanti selama masa pandemi ini? Apakah ada program-program pembangunan infrastruktur yang akan tertunda karena adanya refocusing ini? Ya, jelas dong. Jadi dana itu kan kita ambil dari dana kita yang sudah ada di anggaran. Nah, kemudian juga ada dana untuk pemulihan ekonomi kita, PEN. Itu juga kita berikan kepada pemulihan ekonomi, Pak ya? Iya, rakyat. Nah, jadi itulah yang kita lalui selama tahun ini sampai Desember nanti, ya kita masih nih. Tapi alhamdulillah trennya bagus kok, trennya menurun. Bor kita juga sudah makin sedikit sekarang. Kemudian juga angka kematiannya sudah jauh. Sehari kalau dulu ada 60 orang, bahkan lebih. Kadang baru 1, 2, kadang nggak ada yang meninggal gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bagus untuk kita. Tinggal lagi daerah yang masih rendah vaksinnya kita dorong. Hari ini ada Mendagri nomor 56. Ya, nomor 54, maaf. Ini instruksinya adalah semua daerah Jambi level 2 semuanya. Level 2 PPKM-nya, Pak ya? Iya, level 2. Kenapa? Katanya ada 2 daerah sudah turun ke 1, kok naik level 2 lagi. Ternyata mereka belum mampu untuk vaksinasi mencapai 40%. Iya, balik lagi ke level 2 gitu kan. Nah ini, jadi saya tekankan lagi pada masyarakat, tolonglah kita vaksinasi. Ajak warga vaksinasi. Nah kalau levelnya bagus, kemudian vaksinnya jalan, ini bisa zona hijau, udah bisa kita level 1 atau non level malah itu. Begitu. Nah, tentunya pemirsa itulah tadi bahwasanya memang Jambi baru-baru ini sudah dianggap berhasil menangani COVID-19 dengan turunnya level Provinsi Jambi ke level 2, Pak ya. Dan ada beberapa wilayah yang sudah turun ke level 1, namun karena memang capaian vaksinasi masih kurang, akhirnya kembali kepada level 2. Nah, nanti akan kita bahas kembali pemirsa usai jeda. Kita akan membahas mengenai karena memang selain masyarakat tentunya ada pelaku-pelaku UMKM, ekonomi Provinsi Jambi yang tentu cukup terpengaruh karena adanya pandemi ini. Akan kita bahas usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif Bungo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya di Dialog Bungo TV, Dialog Eksklusif bersama Bapak Gubernur Jambi. Nah, kita tempat terputus tadi, pemirsa akan kita kembali lanjutkan mengenai pertanyaan tadi Bapak, bahwasanya memang selain masyarakat tentunya, karena memang ekonomi tentunya sangat berpengaruh selain infrastruktur dan juga pembangunan tadi. Nah, kira-kira bagaimana mengenai pelaku-pelaku UMKM di Provinsi Jambi dan bagaimana pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kembali ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi, Bapak? Ya, memang yang terasa itu UMKM ya. UMKM, kemudian juga para pedagang barang dan jasa. Nah, tapi kalau pertanian cukup bagus sebetulnya. Kalau di Jambi kan banyak perkebunan dan pertanian ya, sawit dan sebagainya. Nah, bagi petani kita, mereka tidak terasa memang. Malah sawit mahal ketika COVID berlangsung. Betul. Nah, kan juga bagus harganya. Cuman memang yang terasa itu teman-teman pedagang. Ya. Juga UMKM. Kenapa? Karena mereka punya produk yang akan dipasarkan, tapi pembelinya nggak ada. Kenapa? Daya beli menurun, ya kan? Maka Jambi kemarin di kuartal kedua kemarin kita rapat dengan Bank Indonesia, kita deflasi malah, deflasi. Karena daya beli yang melemah di masyarakat, ya kan? Ya, betul. Alhamdulillah sekarang mulai bagus lagi, inflasi kita bagus. Nah, artinya adalah untuk para pelaku usaha rumah tangga, UMKM, ya, ini terasa sekali. Ya, betul. Ketika daya beli menurun, dia punya barang, ada menjualnya susah. Ya. Atau dia punya barang, harganya mahal, kadang ada yang laku, sehingga harganya naik, gitu kan? Nah, ini berdampak luar biasa. Maka kita dorong, kita kasih dana PEN mereka. Ada namanya dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kita beri berupa bantuan kah mereka yang resign dari pekerjaan cukup banyak, kita bantu dia juga
bisa bibit-bibit yang cepat untuk panennya. Iya, iya, iya. Ini yang kita lakukan sekarang. Nah, sehingga mereka paling tidak kan ada juga yang masuk ke uang ke mereka lah. Kalau kita kasih bibit kacang goreng misalnya lah, Iya, iya, iya. ya kan? Dia tanam, panen 3 bulan dia bisa jual gitu lah. Nah itu yang kita bisa kita lakukan. Ya, itu tadi stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kembali. Cukup besar dananya, Dik. Ya. Ada lebih kurang kemarin pen kita lebih kurang hampir 200 miliar lah. 200 miliar Ya, untuk para UMKM. Iya. Ya, ya, ya. Nah, itu tadi pemirsa. Nah, selain ekonomi, Bapak, kita sama-sama mengetahui bahwasanya memang dampak pandemi ini selain ekonomi adalah pariwisata. Ya. Nah, kira-kira bagaimana perkembangan pariwisata Provinsi Jambi selama pandemi? Apakah ada kemungkinan untuk kembali bangkit pariwisata kita karena memang ada Candi Moro Jambi, Geopark Merangin yang sudah cukup terkenal? Jadi kalau bicara pandemi ini, yang paling berdampak itu adalah pariwisata. Iya. Itu luar biasa berdampaknya. Kenapa? Karena tidak dibolehkan berkumpul, berkerumun, bahkan tidak boleh dibuka lokasi wisata kita. Tidak boleh semuanya. Nah, sehingga teman-teman yang pelaku wisata terasa betul. Mereka tidak ada uang masuk, lalu perawatan wisatanya juga besar, ya kan? Ya, maintenance wisatanya besar. Nah, sehingga mereka terasa betul kelabakan. Ya. Nah, kita mulai hari ini dengan level 2 ini, boleh dibuka wisata, jumlahnya terbatas. Ya. Ya kan? Ada 50% pengunjung dengan prokesnya. Ya kan? Nah, kita berharap sekarang ini mudah-mudahan ke depan kita sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk menerapkan sistem digital. Sehingga nanti mereka pesan tiket tidak lagi berkerumun ke situ. Ya kan? Ya, benar-benar. Nah, sehingga mereka mudah akses masuk ke mereka, bayar tiket sudah langsung pakai digital, tidak lagi pakai kerumun dan sebagainya. Benar-benar. Nah, ini kita berharap dengan pola ke depan seperti ini, kita mengharapkan nanti prokes jalan semuanya. Ya kan? Tidak ada kerumunan, tidak ada beramai-ramai, jumlahnya dibatasi dengan jumlah kupon yang masuk nanti, enak mengaturnya. Nah, itu saya kira dengan ekonomi yang mulai baik insya Allah ke depan dan mulai juga baik wisata kita. Nah, termasuk juga harga-harga mulai naik. Saya kira ini insya Allah Indonesia akan pulih kembali insya Allah. Amin, amin. Jadi pemirsa, ya itulah optimis dari Bapak Gubernur Jambi bahwasanya ekonomi dan juga pariwisata akan kembali makin. Nah, singkat saja Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Kita membahas mengenai Jambi Mantap 2024. Tentunya terlebih dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pariwisata dan juga pengembangan ekonomi Provinsi Jambi tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, bagaimana Pak Gubernur Jambi ini dengan tagline Jambi Mantap 2024 untuk meningkatkan ataupun mencapai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik? Pertama, saya mulai dulu dari pelakunya. Pejabatnya kita mulai dulu. Ya, saya mulai dari pejabatnya. Saya sudah mulai menerapkan kepada pejabat hidup sederhana. Itu yang pertama. Bahwa kita dalam keseharian pejabat saya minta semua sederhana. Dari mulai sepatunya dipakai, jamnya dipakai. Nah, sehingga dengan pola hidup ini mereka bisa jadi orang yang tidak korupsi, itu yang pertama. Ya kan? Nah, tidak korupsi. Lalu yang kedua, tata kelola disiplin. Kemudian juga manajerialnya bagus. Ya kan? Maka kita sekarang sedang fokus pemerintah sedang menerapkan sekarang merit system itu. Ya, merit system. Kemudian juga pejabat yang ada ke depan ini semua fungsional. Dari 1000 lebih jabatan di provinsi, paling-paling tinggal 200-an lagi yang tinggal yang struktural, lebih semua fungsional. Artinya adalah pemerintah sudah mulai menunjukkan bahwa pejabat punya kemampuan skill sehingga fungsionalnya yang jalan gitu kan. Nah, kita dorong itu semua. Insya Allah saya akan terapkan merit system itu. Kemudian juga pejabatnya kita minta juga mereka punya kemampuan. Kami sedang uji kompetisi hari ini. Jambi. Uji kompetensi, habis itu kita nanti pejabatnya, kita bikin nanti kontrak kerja. Nah, itu sehingga dengan demikian mereka punya tantangan yang luar biasa dalam bekerja, lebih hati-hati lagi. Ya kan? Nah, dan insya Allah Jambi kita coba mengangkat pelan-pelan. Dan dari sistem kinerja mereka sampai kepada disiplin mereka sampai kepada sanksi yang juga kita beri pada mereka. Itu tadi pemirsa bahwasanya memang Bapak Gubernur tentunya berharap pelaku-pelaku pemerintahan, pemangku kebijakan tentunya di Provinsi Jambi dapat hidup dengan sederhana gitu Bapak ya. Nah, di segmen terakhir ini Bapak kan memang Pak Gubernur harus melanjutkan kegiatan berikutnya. Gimana himbauan ataupun statement penutup dari Bapak untuk masyarakat Provinsi Jambi di tengah pandemi ini? Baik, pertama saya mengharapkan masyarakat yang pertama adalah kita belum aman COVID kita, yang pertama.
tolong tetap prokes, jangan abaikan kesehatan. Ya, tolong vaksinasi juga tolong terus diperbanyak terus vaksinasinya. Kemudian juga herd immunity, fisik kita mesti kuat. Nah, dengan demikian kita berharap ke depan tidak ada lagi mutasi-mutasi daripada COVID ini ke Jambi. Yeah. Kenapa? Karena yang bahaya itu kalau masuk gelombang kedua itu bahaya. Karena gelombang kedua itu sudah mutasi. Yeah. Nah, itu bahaya sekali Lebih bahaya, dan cepat sekali penyebarannya. Yeah. Nah, ini kita berharap Jambi insya Allah aman. Ya, itu harapan saya. Mengajak warga semuanya, ayo kita vaksinasi dan jaga keluarga kita, prokes tetap jalan. Dan silakan nanti ada acara-acara nikah, tapi tolong prokes dan jaga dengan baik. Gitu. Itu tadi himbauan dari Pak Gubernur Jambi. Tentunya pemirsa kita sama-sama mengetahui bahwasanya pandemi belum saja berakhir. Diingatkan oleh Pak Gubernur bahwasanya tetap capaian vaksinasi harus ditingkatkan, kemudian pematuhan protokol kesehatan dan juga tentunya agar nanti ekonomi Provinsi Jambi kembali menggeliat dan juga tentunya kita masyarakat Provinsi Jambi umumnya masyarakat Indonesia tentunya bisa terlepas dari belenggu pandemi ini gitu Pak ya. Betul. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gubernur Jambi telah menyempatkan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan tentunya pemirsa itulah tadi dialog kita mengenai Jambi Mantap 2024 dan juga penanganan COVID dari pemerintah Provinsi Jambi. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan dialog Bungo TV. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Tentunya kami tetap mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya dengan juga melakukan vaksinasi. Terima kasih. Akhir kata mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Tommy pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV.